Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wijaya, dan pada video kali ini, atau mungkin bisa dibilang video pertama lah ya. Jadi kita nggak bakalan bahas banyak, kita cuma bakalan berkenalan sedikit dengan satu bahasa pemrograman, yaitu Kotlin. Nah, jadi kalau kita mau berkenalan dengan sebuah bahasa pemrograman ini, tentunya kita harus mengetahui dulu sejarah atau latar belakang dari si Kotlin ini ya. Jadi untuk bahasa pemrograman Kotlin ini, dia itu dikenalkan oleh sebuah perusahaan bernama JetBrains pada tahun 2011. Nah, awalnya Kotlin ini adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Nah, apa sih Java Virtual Machine ini? Java Virtual Machine atau yang disingkat sebagai JVM ini adalah mesin virtual yang memungkinkan program Java ini dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa harus diubah terlebih dahulu. Nah, Kotlin ini didesain agar terintegrasi khusus dengan Java. Kemudian pada tahun 2019, Google mengumumkan bahwasannya Kotlin ini adalah bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, kenapa sih kita perlu belajar Kotlin? Java ini kan merupakan bahasa pemrograman paling populer di dunia. Nah, sedangkan Kotlin ini sudah kita bahas tadi, dia dirancang khusus untuk terintegrasi dengan Java. Kemudian ekosistem teknologi pendukung Java ini juga sudah sangat besar dan dewasa. Kotlin sendiri adalah bahasa pemrograman yang dapat berjalan di atas JVM, seperti yang sudah kita bahas tadi. Bahasa pemrograman Kotlin ini juga lebih elegan dan lebih sederhana dibanding Java. Kemudian Kotlin ini menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Spring atau framework backend Java terpopuler sekarang juga sudah mendukung Kotlin. Nah, kemudian kita masuk ke SDK. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang SDK ya. Jadi SDK ini merupakan singkatan dari Software Development Kit, atau kurang lebih penjelasannya seperti bahwasannya SDK ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk proses development, sesuai namanya Software Development Kit. Nah, SDK ini digunakan untuk melakukan kompilasi kode program Kotlin dan menjalankan kode program Kotlin. Nah, Java Development Kit ini bisa kita unduh sekitar versi 8 ke atas lah ya. Teman-teman bisa ngunduhnya di situs yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian kita bakal membahas tentang proses development program Kotlin. Nah, jadi kode Kotlin ini kan dia diakhiri dengan .kt. Kt ini berakhir dengan Kotlin. Kemudian dia akan dikompil dari Java Development Kit tadi dan akan menjadi Java binary atau file yang diakhiri dengan .class, bukan .kotlin lagi. Nah, kemudian dengan Java Runtime Environment ini setelah di-run, dia akan menjadi sebuah file sendiri yang bernama Java Archive atau akhirnya nanti jadi .jar. Jadi setelah dari .kt berubah menjadi .class, berakhir jadi menjadi .jar. Kemudian kita masuk ke IDE atau Integrated Development Environment. Nah, IDE ini adalah Smart Editor yang digunakan untuk mengedit kode program Kotlin. IDE ini juga digunakan untuk melakukan otomatisasi proses kompilasi kode program Kotlin dan otomatisasi proses menjalankan program Kotlin. Jadi dia sudah membuat proses kompilasi dan proses menjalankan programnya secara otomatis. Nah, untuk IDE ini bisa salah satu yang kalian install tuh yaitu JetBrains IntelliJ IDEA. Itu yang biasanya kita bakalan gunakan untuk bahasa pemrograman Kotlin. Bisa teman-teman unduh di situs yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, kurang lebih untuk video kali ini cuma sampai situ saja karena kita cuma bakalan berkenalan sedikit dengan Kotlin ini. Dan kemudian kita bakalan membahas lebih dalam atau sedikit mengenai Kotlin ini di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.